Raja Harun al-Rashid kembali merasa bosan dan ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Sang raja terkenal sangat suka memberikan teka-teki sulit kepada para penasihat dan rakyatnya. Kali ini, ia ingin menjebak Abu Nawas dengan perintah yang mustahil, membuat malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Raja memanggil para pengawal dan menyuruh mereka membawa Abu Nawas ke hadapannya. Dengan penuh hormat, Abu Nawas pun menghadap raja. Ia sudah terbiasa dengan tantangan yang diberikan kepadanya, tetapi kali ini ia tetap merasa waspada. "Abu Nawas," kata Raja Harun al-Rashid dengan suara lantang, "aku memiliki tugas penting untukmu. Aku ingin kau membuat malam menjadi siang dan siang menjadi malam. Kau harus menyelesaikan tugas ini dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, kau akan dihukum berat." Abu Nawas terkejut. Ini adalah tugas yang sangat sulit, bahkan tampaknya mustahil. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menolak perintah raja. Dengan penuh hormat, ia menjawab, "Baik, Baginda. Beri hamba waktu 3 hari, dan hamba akan menyelesaikan tugas ini." Hari pertama, mencari akal. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas kembali ke rumahnya dan berpikir keras. Ia berjalan mondar-mandir di ruangannya sambil merenungkan bagaimana cara membalikkan malam menjadi siang dan sebaliknya. Ia mencoba berbagai cara untuk memahami perintah raja dari berbagai sudut pandang. Apakah aku harus membangun sesuatu yang bisa mengubah cahaya malam menjadi terang seperti siang? Ataukah aku harus membuat orang-orang percaya bahwa siang telah menjadi malam? Gumamnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan pemikirannya keesokan harinya. Keesokan paginya, Abu Nawas masih belum menemukan solusi yang tepat. Ia berjalan-jalan ke pasar untuk mencari inspirasi. Di tengah perjalanannya, ia melihat sekelompok orang yang sedang membicarakan perintah raja. Mereka menganggap bahwa tugas yang diberikan kepada Abu Nawas adalah mustahil. Namun, Abu Nawas justru tersenyum. Ia sadar bahwa raja tidak benar-benar menginginkan hal yang mustahil. Tantangan ini hanyalah ujian kecerdikan, dan ia harus mencari cara cerdik untuk menjawabnya. Ia kembali ke rumah dan mulai merencanakan sesuatu yang sangat unik. Ia yakin bahwa jawabannya tidak terletak pada perubahan alam, melainkan perubahan cara pandang manusia terhadap waktu. Saat hari ketiga tiba, Abu Nawas datang ke istana dengan penuh percaya diri. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, menunggu jawaban dari Abu Nawas dengan rasa penasaran. "Abu Nawas, sudahkah kau menemukan cara untuk membuat malam menjadi siang dan siang menjadi malam?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu, Baginda. Hamba telah menemukan caranya. Izinkan hamba menjelaskan." Raja mengangguk, lalu Abu Nawas mulai berbicara, "Baginda, hamba mohon Baginda mengumpulkan semua rakyat di alun-alun istana malam ini, lalu hamba akan menunjukkan bagaimana malam bisa menjadi siang." Sang raja merasa semakin penasaran, tetapi ia setuju. Malam itu, seluruh rakyat berkumpul di alun-alun istana dengan membawa obor, lentera, dan berbagai sumber cahaya lainnya. Abu Nawas memerintahkan mereka untuk menyalakan semua sumber cahaya yang mereka bawa. Tiba-tiba, alun-alun istana menjadi sangat terang benderang seperti siang hari. Orang-orang saling berbisik kagum melihat keajaiban ini. Abu Nawas kemudian berkata kepada sang raja, "Baginda, lihatlah. Malam telah berubah menjadi siang. Dengan cahaya yang cukup, kita bisa mengubah kegelapan menjadi terang." Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia kagum dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menafsirkan perintahnya. "Lalu bagaimana kau akan mengubah siang menjadi malam?" tanya raja, masih ingin menguji Abu Nawas lebih lanjut. Abu Nawas tersenyum lagi, lalu ia meminta raja untuk datang ke ruangannya yang telah ia persiapkan sejak pagi. Di dalam ruangan itu, Abu Nawas telah menutup semua jendela, menggantungkan kain hitam di seluruh dinding, dan meletakkan lilin kecil yang redup.
Baginda, kata Abu Nawas sambil menunjuk ke ruangan tersebut, siang telah berubah menjadi malam. Dengan cukup kegelapan, kita bisa membuat terang menjadi gelap. Sang raja kembali terbahak-bahak. Ia benar-benar kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengira tidak ada seorang pun yang bisa menjawab tantanganku, tetapi kau membuktikan bahwa dengan kecerdasan, semua hal yang tampaknya mustahil bisa diselesaikan dengan cara yang unik, kata sang raja. Para menteri dan rakyat yang menyaksikan pun ikut bersorak gembira. Mereka semakin menghormati Abu Nawas karena kebijaksanaan dan kecerdikannya. Sebagai hadiah atas keberhasilannya, Raja Harun al-Rashid memberikan Abu Nawas hadiah emas dan perhiasan. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas tidak tergoda oleh harta. Ia justru membagi-bagikan hadiah tersebut kepada rakyat yang membutuhkan. Sejak saat itu, kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi tantangan ini terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai bukti bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan lebih berharga daripada sekadar kepandaian teknis. Dengan akal yang jernih dan pemikiran yang kreatif, tidak ada hal yang benar-benar mustahil di dunia ini. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas dengan dua teka-teki yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Dengan hati penuh rasa ingin tahu, sang raja memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Abu Nawas, aku ingin menguji kebijaksanaan dan kecerdikanmu. Aku memiliki dua tugas untukmu. Jika kau mampu menyelesaikannya, aku akan memberimu hadiah besar. Namun, jika gagal, kau akan dihukum." Abu Nawas tersenyum, menyadari bahwa raja memang gemar menguji akalnya. "Apa tugas yang hendak Baginda berikan kepadaku?" tanyanya dengan penuh hormat. Raja pun menjelaskan, "Tugas pertamamu adalah menghidupkan seekor kambing yang telah mati. Dan tugas kedua, kau harus menerobos terowongan padang pasir yang tidak memiliki ujung." Para menteri dan hadirin yang mendengar perintah tersebut pun terkejut. "Mustahil," pikir mereka. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, Baginda. Beri aku waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini." Tugas pertama, menghidupkan kambing yang mati. Abu Nawas pulang ke rumah dan berpikir keras. Bagaimana mungkin menghidupkan kambing yang sudah mati? Ia lalu pergi ke seorang sufi terkenal di kota itu untuk meminta petunjuk. "Wahai Abu Nawas," kata sang sufi, "kamu harus memahami bahwa hidup dan mati adalah urusan Tuhan. Namun, kau juga harus menggunakan kecerdikanmu untuk menyampaikan kebenaran kepada raja." Abu Nawas pun kembali ke istana seminggu kemudian. Ia membawa seekor kambing yang masih hidup dan berkata kepada raja, "Baginda, sebelum saya menghidupkan kambing mati ini, saya perlu satu hal dari Baginda." "Apa itu?" tanya sang raja. "Saya membutuhkan seseorang yang mampu membunuh kambing ini dengan cara yang tidak menyebabkan kematiannya. Jika ada yang bisa melakukannya, maka saya akan mampu menghidupkan kambing yang mati." Sang raja pun terdiam, menyadari bahwa tugas yang ia berikan memang tidak masuk akal. Para menteri yang hadir pun mengakui kecerdikan Abu Nawas. Raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah, tugas pertama kau selesaikan dengan baik. Kini, bagaimana dengan tugas kedua?" Tugas kedua, menerobos terowongan padang pasir tanpa ujung. Abu Nawas kembali ke rumah dan berpikir, tidak ada terowongan tanpa ujung di dunia ini. Ia lalu pergi ke sufi yang sama dan bertanya, "Bagaimana aku bisa melewati terowongan yang tak berujung?" Sang sufi tersenyum dan menjawab, "Terowongan tak berujung hanyalah ilusi. Semua hal di dunia ini memiliki awal dan akhir. Yang perlu kau lakukan adalah menunjukkan kepada raja bahwa pertanyaannya sendiri adalah jebakan." Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sekop dan sekarung pasir. Ia meminta izin kepada raja untuk menggali di halaman istana. Sang raja mengizinkan, dan Abu Nawas mulai menggali sebuah lubang kecil.
Setelah menggali cukup dalam, Abu Nawas melompat ke dalam lubang itu dan berkata, "Baginda, saya kini berada di dalam terowongan padang pasir. Silakan tunjukkan jalan keluar bagi saya." Sang raja dan para menteri tertawa terbahak-bahak menyadari kecerdikan Abu Nawas. Raja pun berkata, "Kau memang tak terkalahkan dalam hal kecerdikan, Abu Nawas. Aku terhibur dengan jawabanmu dan sebagaimana janjiku, aku akan memberimu hadiah besar." Dengan demikian, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat mengalahkan tantangan yang tampaknya mustahil. Ia pun pulang dengan hadiah besar dan semakin dihormati oleh rakyat dan para ulama sebagai sosok yang cerdas dan bijaksana. Kisahnya terus dikenang oleh generasi berikutnya sebagai contoh kebijaksanaan dan kecerdikan yang luar biasa. Seorang pria yang selalu mengeluh tentang nasibnya. Namanya Bahri. Ia merasa hidupnya tidak adil karena meskipun ia menginginkan kekayaan, ia tidak mau bekerja keras. Ia menganggap bahwa orang-orang kaya di sekitarnya hanya beruntung dan tidak benar-benar berusaha. "Mengapa aku tidak bisa kaya seperti mereka?" keluh Bahri kepada orang-orang di sekitarnya. "Aku juga ingin hidup mewah tanpa harus bersusah payah." Mendengar keluhannya yang terus-menerus, seorang tetangganya menyarankan, "Kalau kau benar-benar ingin tahu rahasia menjadi kaya, pergilah menemui Abu Nawas. Ia terkenal bijaksana dan mungkin bisa membantumu." Bahri merasa ada harapan. Ia segera berangkat menuju rumah Abu Nawas dengan hati penuh semangat. Setibanya di sana, ia disambut dengan senyuman hangat oleh Abu Nawas. "Salam, Abu Nawas. Aku datang kepadamu untuk meminta nasihat. Aku ingin menjadi kaya, tetapi aku tidak mau bersusah payah. Tolong ajarkan aku cara cepat menjadi kaya tanpa harus bekerja keras." Abu Nawas mengelus janggutnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Permintaan yang sangat menarik. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelumnya, aku harus memastikan bahwa kau benar-benar serius dengan keinginanmu ini." Bahri mengangguk dengan penuh antusias. "Tentu saja. Aku sangat serius, Abu Nawas. Aku ingin kaya raya tanpa harus bekerja." Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, dalam waktu 3 hari, aku akan menunjukkan caranya. Tapi pertama-tama, kau harus melakukan apapun yang aku perintahkan." "Setuju." Tanpa berpikir panjang, Bahri segera menyetujuinya. Ia berpikir bahwa Abu Nawas pasti memiliki cara ajaib untuk mengubah hidupnya. Pada hari pertama, Abu Nawas memberi Bahri sebuah karung kosong dan berkata, "Pergilah ke pasar dan mintalah orang-orang untuk mengisi karung ini dengan uang tanpa memberikan mereka apapun sebagai imbalan. Jika ada yang bertanya mengapa mereka harus memberimu uang, katakan bahwa kau ingin menjadi kaya tanpa bekerja." Bahri pun pergi ke pasar dengan percaya diri. Namun, saat ia meminta uang dari para pedagang dan warga, mereka hanya tertawa dan mengusirnya. Beberapa bahkan mengejeknya, "Kalau ingin uang, bekerjalah." Bahri kembali ke rumah Abu Nawas dengan tangan kosong dan wajah muram. Abu Nawas tersenyum dan bertanya, "Jadi, bagaimana hasilnya?" Bahri menggeleng lemah. "Tidak ada yang mau memberiku uang, Abu Nawas. Mereka bilang aku harus bekerja." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, mari kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya." Keesokan harinya, Abu Nawas memberi Bahri sebuah batu besar. "Bawalah batu ini ke rumah seorang saudagar kaya. Katakan padanya bahwa batu ini memiliki kekuatan ajaib untuk membuat orang kaya tanpa usaha.
Tapi kau harus menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Bahri merasa kali ini ia akan berhasil. Ia segera membawa batu itu ke rumah saudagar dan berkata, "Tuan, ini adalah batu ajaib. Siapapun yang memilikinya akan menjadi kaya tanpa harus bekerja." Sang saudagar mengernyitkan dahi dan tertawa terbahak-bahak. "Kalau batu ini benar-benar bisa membuat kaya tanpa usaha, mengapa kau masih miskin? Kenapa tidak kau gunakan sendiri?" Bahri terdiam. Ia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dengan wajah merah karena malu, ia kembali ke rumah Abu Nawas dengan tangan hampa. "Jadi, bagaimana?" tanya Abu Nawas. Bahri menghela napas. Saudagar itu menertawakanku dan bertanya kenapa aku tidak menggunakannya sendiri kalau memang benar bisa membuat kaya. Aku tidak tahu harus berkata apa. Abu Nawas kembali tersenyum. "Sekarang, mari kita lanjut ke pelajaran terakhir." Pada hari ketiga, Abu Nawas meminta Bahri menggali lubang di ladangnya sendiri. "Galilah sampai kau menemukan harta karun," katanya. Bahri merasa ini adalah tugas yang aneh, tetapi ia melakukannya dengan penuh harapan. Ia menggali dan menggali, tetapi tidak menemukan apa-apa. Setelah berjam-jam, ia merasa lelah dan frustrasi. "Abu Nawas, aku sudah menggali begitu dalam, tapi tidak ada harta karun di sini," keluhnya. Abu Nawas tertawa. Sekarang kau mulai mengerti. Untuk mendapatkan sesuatu, kau harus bekerja. Kau sudah menggali begitu keras, dan meskipun tidak menemukan harta karun, kau telah melakukan sesuatu yang berarti." Bahri termenung. Ia mulai memahami pesan tersembunyi dalam semua tugas yang diberikan kepadanya. Tanpa usaha, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. "Bahri," lanjut Abu Nawas, "orang-orang kaya yang kau lihat di sekitarmu tidak mendapatkan kekayaan mereka secara ajaib. Mereka bekerja keras, berpikir cerdas, dan tidak pernah menyerah. Jika kau ingin menjadi kaya, kau harus berusaha. Tidak ada jalan pintas." Akhirnya, Bahri menyadari kebodohannya selama ini. Ia berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk mulai bekerja keras demi mencapai impiannya. Sejak hari itu, Bahri berubah. Ia mulai bekerja dengan giat dan akhirnya mencapai kesuksesan yang ia impikan. Kini ia mengerti bahwa kekayaan sejati hanya bisa diraih dengan kerja keras, ketekunan, dan kebijaksanaan.